Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Baik, Bapak Ibu hebat semuanya. Berharap Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat pada hari ini ya, Bapak Ibu. Jangan lupa tersenyum hari ini. Baik, Bapak Ibu. Video ini merupakan video seri dari sebelumnya, yaitu bagaimana kita sebagai guru atau pemerhati pendidikan yang ingin menjadi sebagai Microsoft Innovative Educator Expert di tahun 2025 ini. Ini adalah seri ketiga Bapak Ibu. Seri pertama bagaimana kita registrasi di Microsoft Learn. Seri kedua adalah bagaimana kita untuk menyelesaikan kursus wajibnya atau learning path dari persyaratan untuk menjadi expert Bapak Ibu. Nah, seri ketiga ini adalah kita akan mengisi survei Bapak Ibu atau membuat profil dulu, profilnya di Microsoft Learn. Nanti filenya ini akan saya sematkan linknya untuk Bapak Ibu nanti pelajari, mendownloadnya di deskripsi Bapak Ibu ya. Jadi nonton sampai akhir, jangan di skip-skip Bapak Ibu supaya Bapak Ibu paham betul. Nah, karena ini kegiatan hanya 1 kali 1 tahun Bapak Ibu. Oke, nanti jangan bingung, nanti perhatikan saja Bapak Ibu. Saya perbesar dulu supaya Bapak Ibu bisa lihat semuanya secara penuh Bapak Ibu. Baik, ini nanti adalah, ini tidak dikumpul sih Bapak Ibu, tapi ini menjadi acuan kita. Kita isi dulu di sini sebelum kita membuka link pendaftarannya Bapak Ibu. Nah, jadi ini adalah sama isinya nanti. Perlu diperhatikan Bapak Ibu bahwa kegiatan ini hanya berakhir sampai 31 Juli Bapak Ibu. Pendaftarannya itu sampai di 31 Juli 2025. Nanti pengumumannya itu di September Bapak Ibu ini. Jadi sebenarnya sudah lama sih Bapak Ibu. Dari Mei, Juni, Juli ini pendaftarannya. Ini baru tanggal berapa hari ini? Ini dibuat dari tanggal 9 Bapak Ibu. Oke. Ini sebenarnya nanti Bapak Ibu baca-baca di sini. Saya coba tidak terlalu lama, Pak Bu. Ini. Jadi untuk mengisi survei ini sebenarnya bisa Bapak Ibu bekerja sama dengan teman-teman baik di sekolah atau di komunitas Bapak Ibu. Cuma nanti Bapak Ibu harus berbeda sih. Kalau ada yang sama juga boleh, tapi nanti ada beberapa hal harus berbeda Bapak Ibu. Ini ada. Tidak apa-apa untuk bekerja dengan kolega saat Anda mempersiapkan nominasi Anda, namun tanggapan Anda harus bersifat pribadi. Artinya berdiskusilah Bapak Ibu. Jika ada yang tidak ditanyakan, tidak dipahami, bisa bertanya Bapak Ibu. Tetapi ini isi survei ini murni dari apa yang kita alami, apa yang kita pernah lakukan Bapak Ibu. Nanti kita akan melihatkan. Nah, di survei ada 2 bagian. Ada untuk formulir biasa, kemudian ada juga nanti Bapak Ibu pertanyaan panjang seperti esai Bapak Ibu. Nah, ini tadi, ini video kedua Bapak Ibu. Ini adalah kursus wajibnya. Saya sudah jelaskan di video kedua ini Bapak Ibu. Saya sudah jelaskan di video kedua ini. Nanti semuanya Bapak Ibu. Oke. Ini filenya nanti akan saya berikan juga Bapak Ibu. Oke. Ada juga pertanyaan dinilai dalam bentuk panjang Bapak Ibu. Seperti esai itu persyaratannya itu minimal atau tidak lebih dari ini. Anda harus merespon bagian lebih dari dengan lebih dari 500 karakter. Tidak boleh dibawa dari 500 karakter. Jadi bukan kata, Bapak Ibu. Ini karakter ya, bukan kata. Jadi artinya karakter itu spasi, koma, tanda seru dan lainnya itu masih dibaca semua Bapak Ibu. Bukan kata. Kalau kata itu ya seperti ini. Dan kurang itu 2 kata Bapak Ibu. Tidak kurang. Mbak Bu. Harus di minimal 500 karakter sampai dengan 2000, tidak kurang dari 2000 karakter. Bisa lebih Bapak Ibu. Oke. Terperinci sepenuhnya menjawab pertanyaan yang jelas berasal dari Anda, bukan dari AI generatif. Nah, jika ada pertanyaan jangan tanya ke AI generatif seperti ChatGPT, Copilot dan sebagainya. Jangan Bapak Ibu. Karena itu akan terdeteksi nanti. Ini sudah dipertegas dengan bold ini Bapak Ibu. Ini. Nih, hati-hati ya Bapak Ibu ya. Kami menginginkan tanggapan terperinci yang sepenuhnya menjawab pertanyaan yang jelas berasal dari Anda dan bukan dari AI generatif. Bukan dari ChatGPT, Copilot
dan sebagainya Bapak Ibu. Yang pasti itu jawaban kita. Oke. Apa itu? Ini adalah nama kita Bapak Ibu, nama depan, nama belakang dan sebagainya, nanti Bapak Ibu isi di sini. Nah, kalau yang baru pertama sekali Bapak Ibu, nanti pilih yang tidak saja. Etalase, inkubator, Bapak Ibu tidak pernah, kecuali kalau yang tahun sebelumnya pernah mendaftar dan ada SK-nya, sudah dijadikan sebagai dulunya namanya sekolah inkubator Bapak Ibu. Oke, kalau tidak nanti pilih saja di sini tidak Bapak Ibu. Itu seterusnya nanti jika ada pertanyaan di sini tidak dipahami nanti bisa konsultasi ke saya Bapak Ibu. Ini sekolah ada pilihan bisa lebih satu, bisa juga hanya satu Bapak Ibu. Ini kalau di sini bisa lebih dari satu Bapak Ibu. Pertanyaan yang ini jawabannya itu bisa lebih dari satu. Ini adakah sebagai pengembang kurikulum dan sebagainya. Oke. Rentang usia yang Anda ajarkan, Bapak Ibu mengajar di sekolah mana? Kalau di perguruan tinggi bisa di atas 18 tahun, kalau masih SD, SMP, SMA di sini Bapak Ibu. Oke. Mata pelajaran ini Bapak Ibu bisa lebih dari satu juga itu. Teknologi apa yang digunakan siswa belajar Anda untuk belajar? Apakah di sekolah pakai laptop, mungkin di lab komputer Bapak Ibu, telepon genggam, handphone, tablet dan sebagainya. Di sini ada, ini juga lebih dari satu jawaban di sini Bapak Ibu. Ini juga sama Bapak Ibu, sama semuanya ini juga. Nah, sudahkah Anda menyelesaikan pembelajaran EE for Educator Bapak Ibu? Ini yang 4 tadi. Makanya ini bertahap Bapak Ibu. Selesaikan dulu tahap pertama itu registrasi di Microsoft Learn. Kalau sudah menyelesaikan kursusnya, landing pad-nya ada 4 tadi Bapak Ibu. Kalau tidak salah 4, kalau ada 13 modul kayaknya Pak Ibu ya. Oke. Kalau sudah, jangan berharap nanti Bapak Ibu jangan sekali-kali tidak, kalau tidak wah bahaya. Nanti pendaftaran Bapak Ibu bisa tidak lolos Bapak Ibu. Karena itu wajib. Ini Bapak Ibu ya. Pilih saja iya, tapi harus selesai. Kalau tidak selesai, karena nanti akan dilihat Bapak Ibu. Nah ini, oke sudah selesai semuanya. Ini juga Bapak Ibu, menggunakan Microsoft Teams di lingkungan instruksional seperti di sekolah, apakah harian, mingguan, bulanan atau jarang atau tidak pernah. Nanti dipilih saja di sini Bapak Ibu. Nah, menggunakan Copilot, menggunakan Microsoft Learning, Accelerator, Reading Coach dan apakah Bapak Ibu menggunakan itu? Nanti Bapak Ibu lihat di sini. Nah, ini yang saya bilang. Pertanyaan bentuk panjang Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu pilih di sini, pilih alat yang Anda gunakan dari menunya. Jadi artinya ini apa namanya? Ini drop down-nya Bapak Ibu. Nanti kalau di aplikasinya itu nih, mau pilih Microsoft Bapak Ibu, nanti contohnya Bapak Ibu menggunakan Microsoft Teams dalam pembelajaran di sekolahnya. Nanti di sini Bapak Ibu jelaskan skenario di mana Anda memanfaatkan alat Microsoft ini untuk mendukung peran Anda sebagai pendidik. Mungkin kalau menggunakan Microsoft Teams kan namanya pertama mungkin membuat kelasnya, kemudian menyelesaikan membuat channel-channelnya, menyiapkan modul dan sebagainya. Ceritakan apa yang Bapak Ibu lakukan di sini. Sini Bapak Ibu. Ataukah Bapak Ibu menggunakan PowerPoint saja? Silahkan. Menggunakan Microsoft Word dalam pembelajaran dan silahkan Bapak Ibu menggunakan. Mungkin pada saat penilaian Bapak Ibu menggunakan Microsoft Form, Copilot dan sebagainya. Silahkan Bapak Ibu ceritakan di sini tadi. Jadi minimal 500 karakter maksimal itu atau 500 sampai 2000 Bapak Ibu karakter, bisa lebih. Oke. Itu pertama, jadi ada 2 pertanyaan Bapak Ibu. Ini pertama, ini kedua. Kalau kedua ini yang mana digunakan yang alatnya Bapak Ibu. Kalau tadi itu adalah toolsnya, kalau yang ini alat-alatnya Bapak Ibu. Nah, apakah menggunakan Minecraft? Kalau saya itu biasanya masuknya banyak isi Bapak Ibu. Saya menggunakan ini. Math Progress Bapak Ibu ini. Silahkan Bapak Ibu pakai ini juga dan sebagainya. Nanti ceritakan di sini skenario-nya. Itu Bapak Ibu. Nanti kalau sudah selesai, ya cukup di situ saja Bapak Ibu. Yang ini hanya referensi Bapak Ibu, tidak berpengaruh ini di bawah. Kalau mau lihat referensinya boleh. Jadi cukup itu Bapak Ibu. Simpan Bapak Ibu ini, isi semuanya baru simpan. Nanti di video berikutnya akan saya jelaskan kapan dipakai ini. Nanti kita masuk ke sudah mau mendaftar di
sudah ingin mendaftar di aplikasi Bapak Ibu. Oke, paham ya? Jika ada pertanyaan, nanti tuliskan di kolom komentar dan bisa langsung menghubungi saya kalau responnya lambat dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu. Nah, ada satu Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu terkoordinir komunikasinya, kita ada grup pendampingan Bapak Ibu. Grupnya gratis, silakan Bapak Ibu. Saya ingin mencoba Bapak Ibu supaya Bapak Ibu semuanya bisa menjadi Microsoft Innovative Educator Expert Bapak Ibu di tahun ini. Waktunya masih ada Bapak Ibu, ini Juli, ini sampai 31 Juli. Oke, terima kasih, salam sehat dan tetap semangat untuk melaksanakan program atau kegiatan kita sebagai guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.